future tense ada berapa aspeknya? 3 ya. Prediktif, imperatif, deliberatif, dan economic. Ya. Prediktif artinya apa? Predictive future. Tindakan yang akan terjadi masa mendatang, seperti nubuat ya, atau ramalan. Kalau imperative future, perintah yang akan datang. Misalnya janganlah membunuh, jangan berzina, gitu. Lalu deliberative future, apa arti deliberatif? Ini future yang digunakan dalam pertanyaan retoris, yang sebetulnya jawabannya yang kita sudah tahu. Cuma dibuat pertanyaan supaya menegaskan kembali, ya. Misalnya, hari ini hujan, akankah kita sediakan payung? Ya udah, nggak perlu ditanya, tapi ditanya itu maksudnya untuk menegaskan lagi, gitu. Ya harus sediakan payung, gitu. Itu deliberatif. Lalu economic future, Oke. Sesuatu yang bersifat pasti ya, atau kebenaran. Oke, misalnya Matius 21:43 ya, kita bahas sekarang. RSC menerjemahkan, therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a nation producing the fruits of it. Ya. Terjemahan baru, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan dua kerajaan itu. Oke. Nah sekarang kita lihat Yunaninya ya, sintaksnya, lalu terjemahannya, and then dari terjemahan itu kita mencari apa deep structure-nya, ya. Ini survey structure namanya. Tapi di balik survey structure ini ada deep structure. Ya, nah deep structure-nya itu adalah ajaran Roh Kudus. Nah, kalau itu adalah ajaran Roh Kudus, berarti itu adalah ajaran Kristus. Ya, pikiran Kristus. Nah, kalau itu adalah pikiran Kristus, maka itu adalah pikirannya Allah. Nah, karena itu pikiran Allah, berarti itu sesuatu yang bersifat spiritual, roh. Nah, karena itu sesuatu yang bersifat spiritual atau rohani, ya, roh, maka itu hanya bisa kita makan atau hanya bisa memuaskan kita kalau kita itu berinteraksi, terkoneksi dengan Roh Kudus. Ya, karena makanan itu atau pikiran Allah ini hanya disampaikan oleh atau diajarkan oleh Roh Kudus. Jadi apa yang Kristus kerjakan, apa yang sudah Kristus lakukan buat kita, itu diajarkan, disampaikan, disalurkan oleh Roh Kudus. Karena sesuatu yang bersifat roh, spiritual. Ya, maka kalau kita makan dan kita minum Kristus itu, nah kita akan menjadi puas. Ya, puasnya itu sifatnya roh kekal gitu. Ya, nah karena itu kekal, maka memberikan kita hidup yang kekal. Sebab apa yang berasal dari Allah itu adalah hidup yang kekal. Ya kan? Yohanes 1. Ya. Dan kalau itu sifatnya kekal, berarti kalau kita mempelajari firman yang kekal ini, maka kita
memperoleh hidup yang kekal. Jadi, ya. Nah, Roh Kudus itu menyalurkannya kepada kita. Nah, kalau kita nggak terkoneksi dengan Roh Kudus, maka ya kita hanya ngertinya itu hanya pengetahuan aja, ya. Nah, oleh sebab itu karena ini ya, diajarkan Roh Kudus, jadi kita harus tahu dengan bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh, ya, nggak bisa asal-asalan gitu. Nah, kalau asal-asalan ya kita bisa salah atau kita bisa keliru kan, ya, gitu. Nah, kita cari apa yang diajarkan Roh Kudus. Ya, tapi sekali lagi dengan kita belajar ini bukan lagi hanya dengan mata atau pengetahuan kita saja, tapi bersinergi dengan Roh Kudus tadi. Ya. Nah, itu yang sering saya katakan, kita memakai mindset yang istilahnya mindset yang Christified. Istilahnya Christified, ya. Christified itu artinya Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus, sehingga kita menjadi satu. Yang kita lihat, yang kita pelajari seperti teks ini itu adalah dengan penglihatan Kristus, ya. Kristus mengatakan kamu adalah anggota tubuhku, ya kan? Berarti anggota tubuh itu apa? Ada mata. Nah, kita adalah anggota tubuhnya Kristus. Berarti mata kita itu sama dengan kayak matanya Kristus. Memakai kacamata itu, memakai paradigma seperti itu. Ya, nah kita lihat teksnya ini sekarang. Misalnya ya, apa yang kita bisa ngerti dari teks ini? Nah, kita pertama harus terjemahkan dulu. Ya, nah untuk bisa menerjemahkan kita mesti ngerti sintaksisnya. Ya, dan seperti sintaktik formnya, ya, sintaktik kontennya, gitu. Nah, kita lihat anti diagramnya, ya. Coba baca dulu. Dia dia tuto lekomin hoti arte setai etne poyunti tus carpus autes, ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, kalau kita lihat di sini, aku berkata kepadamu apa? Kerajaan Allah, ya kan? Arte setai akumon. Ini future pasif dari kata aero. Ya, LSD terjemahkannya apa? Arte setai will be taken away, ya kan? LAI akan diambil, ya, will be taken away. Kenapa diambil? Karena pasif kan, ya, pasif. Maka terjemahkannya bukan mengambil tapi diambil. Nah, ini future apa ini? Prediktif, deliberatif, genomik, atau apa tadi satu lagi? Iya,
Imperatif. Yang mana? Kerajaan Allah akan diambil darimu. Prediktif ya. Dan future pasif. Ini artesetai, ini .d.t setai. Diberikan. Dan akan diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah. Buah apa nih? Buahnya. Ya, kepada bangsa yang menghasilkan buahnya. Feminim ya, ini Basileia feminim, ini feminim juga. Berarti ini buah dari kerajaan itu. Ya. Nah, future apa ini? Sama ya, diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah dari kerajaan. Oke, ini kan cerita tentang perumpamaan apa namanya? Matius 21 ini, the weak tenants ya. Mulai kita baca ayat 33 itu kan. Penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Ya kan? Nah, di situ. Lalu Tuhan bilang kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa ya yang menghasilkan. Bangsa yang akan menghasilkan. Ini present apa ini? Kira-kira kalian terjemahkan. Akan menghasilkan. Present apa? Kalau di sini bangsa yang menghasilkan buah. Ya, producing the fruits of it. Bangsa yang kalau LAI ini akan menghasilkan buah. Akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Harusnya gitu ya. Ini simple present aja ya kan. Oke, jadi kalau kita terjemahkan, kerajaan Allah akan diambil dari kamu, ya kan? Dan akan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Apa artinya ini? Kerajaan Allah itu akan diambil daripadamu. Siapamu di situ? Coba memang bawa Alkitab saya di meja ya. Jadi kerajaan Allah itu apa yang kalian pahami di sini? Akan diambil daripadamu, lalu diberikan kepada bangsa lain. Ya kan, ini cerita tentang bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya milik bangsa Israel, tapi juga milik atau bisa diberikan kepada bangsa lain. Ya kan, tapi ada syaratnya apa? Menghasilkan buah. Berarti apa yang kalian pahami? Untuk mendapat kerajaan Allah itu harus menghasilkan apa? Buah kerajaan itu, karpus. Ya. Berarti ini kerajaan Allah ini sifatnya apa? Universal, tidak membedakan suku, agama ya, atau tidak membedakan bangsa gitu ya, atau ras. Tapi kerajaan Allah yang universal.
diberikan kepada semua manusia. Oke, cuma manusianya mesti apa? Menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah. Nah, kira-kira apa buah? Maksudnya apa di sini? Buah. Maksudnya apa di sini buah? Buah kerajaan itu apa? Nah, kamu mesti lihat Matius 21 itu. Ayat 30 berapa tadi mulai? 33 ya kan? Nah, perumpamaan tentang apa? Ya, penggarap kebun anggur. Ada banyak apa namanya? Ini kan dibunuh ya, apa penggarap ini jahat, ya dia tidak mau memberikan hasilnya kepada tuannya, ya lalu tuannya kan hamba-hamba, ya kan? Nah coba baca itu satu orang yang keras suaranya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Ya. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Oke, hamba-hambanya diutus oleh Tuhan, tapi malah bunuh dan dilempari batu. 36. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anak akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Iya, terus? Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuh. Nah, sekarang anaknya yang dibunuh. Lalu 40. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan menyerahkan hasilnya. Nah, kebun anggurnya itu disewakan kepada penggarap lain. Terus 42. Kata Yesus kepada mereka, pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh pembukaan bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Iya. Terus? Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Oke. Ini jelas ya. Berarti kerajaan Allah itu diberikan. Berarti di sini kebun anggur itu ibarat seperti apa? Kerajaan Allah. Ya, yang sudah ada dari sejak hamba-hamba yang pertama diutus. Hamba-hamba itulah tipologi dari nabi-nabi. Ya, seperti Musa, Daud, terus Nabi Yesaya dan seterusnya. Ya, yang juga menderita mereka. Lalu anaknya ini puncaknya adalah anaknya sendiri, yaitu firman jadi manusia. Nah, itu juga dibunuh. Ya.
Nah, kalau kebun anggur itu akhirnya nanti diserahkan kepada penggarap lain, berarti ini kerajaan Allah itu akan diberikan kepada bangsa lain. Nah, ini kan nanti digenapi pada saat Pentakosta kan. Yang bertobat bukan hanya bangsa Israel, tapi juga dari berbagai macam bangsa. Oke. Nah, mengapa mereka menolak kerajaan Allah itu? Menolak Kristus. Ya, nah bisa dikatakan kerajaan Allah itu apa namanya? Yang ditolak itu sama artinya menolak Kristus. Ya. Kerajaan Allah itulah Kristus yang mereka tolak. Ya, bahkan mereka bunuh. Gitu. Nah, makanya ayat 42 dikatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu. Jadi dari pihak, jadi batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Itu nggak maksudnya itu? Ayat 42 ini. Ini kan sudah dinubuatkan ya dalam Mazmur 118 ayat 22 ya. Gitu. Ya. Kisah 4 ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang Israel atau Yahudi ya. Dialah yang menolak atau membunuh batu penjuru. Ya. Nah, batu penjuru inilah yang akhirnya menjadi dasar dari bangunan kita. Ya. Menjadi fondasi dari bangunan kita. Nah, di mana batu penjuru ini kan sudah dibangun ya di atas dasar para rasul dan para nabi. Ya, para rasul, para nabi itu adalah hamba-hambanya tadi yang ditolak. Bahkan anaknya sendiri datang juga ditolak. Nah, itulah sebabnya kerajaan Allah itu juga diberikan kepada bangsa lain yang mau terima. Mau terima apa? Mau terima kerajaan Allah itu, mau terima Yesus itu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di structure-nya ayat 43, berarti kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri, ya, yang sekarang sedang ditawarkan kepada dunia. Ya, diberikan kepada bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Nah, buah kerajaan itu di sini jadinya apa di sini? Kalau tadi kerajaan itu adalah Kristus, kerajaan Allah itu adalah Yesus. Jadi buah dari kerajaan itu apa? Masih ingat? Aku adalah pokok anggur. Lalu kalau kamu tempel dalam aku, kamu menghasilkan buah. Maka kalau yang dihasilkan ya buah anggur, ya kan? Oke? Nah, jadi ada kebun anggur, di dalamnya ada pokok anggur. Pokok anggur siapa? Kristus. Kebunnya kerajaan surga. Di dalam kebun anggur ada pokok anggur. Kebun anggur itulah kerajaan surga. Pokok anggur itu siapa? Kristus.
Yang menggarap dari awal siapa? Penggarap-penggarap. Ya, yang menggarapi kerajaan surga itu pertama apa? Hamba-hamba, penggarap-penggarap. Ya. Nah, tapi penggarap-penggarap ini apa? Diganti nanti kan? Sama siapa? Penggarap-penggarap yang lain. Berarti bangsa-bangsa lain. Penggarap yang pertama siapa? Bangsa Israel. Yang punya kerajaan surga itu, yang punya kebun itu. Pemiliknya Sang Tuhan, itu Bapa Allah. Tapi penggarap-penggarap ini jahat. Ya, dia tidak terima utusan dari Tuhan, hamba, anaknya sendiri juga dibunuh gitu. Nah, maka diserahkan nih kepada penggarap lain, itu bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain ngapain ini? Menggarap kebun anggur itu kan? Berarti menggarap apa? Kerajaan surga. Berarti kalau dia menggarap kerajaan surga, menggarap kebun anggur, berarti pokok anggurnya mesti berbuah. Kayak kamu lah, ditugasin menggarap kebun sawi. Ya, kamu tanam supaya menghasilkan sayur sawi, buah. Ini kalian kayak nggak makan hari ini. Ya? Udah makan belum? Sayur kok dibilang buah. Menghasilkan sayur sawi. Siapa yang akan masak? Ya kalian yang menggarap. Ya kan? Tapi waktu saya mau panen ini, saya utuslah hamba saya, Reinhard terus ke kebun ya kan. Malah dibunuh sama si Meman. Gitu. Ya. Nah, lalu saya utus anak saya. Sana malah dibunuh juga sama Meman. Ya kan? Nah, akhirnya Meman diganti. Sama penggarap yang dari luar, bukan dari Soteria lagi. Kira-kira gitu ilustrasinya ya. Berarti kebun anggur itu sekarang bukan miliknya Meman lagi, tapi milik orang lain. Nah, sama kerajaan surga itu yang pada awalnya sudah digarap dari sejak PL, perjanjian lama. Ya, hamba-hamba itu kan para nabi kan. Jadi para nabi itu kan sudah dari dulu, dari sejak perjanjian lama sampai anak perjanjian baru. Nah, itu akhirnya diganti. Kerajaan Allah itu diberikan kepada bangsa di luar Israel. Nah, artinya bangsa-bangsa lain itulah yang sekarang punya kerajaan surga itu, menggarap kebun anggur itu supaya menghasilkan buah anggur. Kita lah bangsa-bangsa lain itu. Ya, yang sekarang apa? Menggarap kebun anggur, menggarap kerajaan surga. Berarti kita sedang menggarap, menanam pokok anggur. Nah, pokok anggur Kristus. Jadi pohon anggur, berarti Meman punya pokok anggurnya. Saya punya pokok anggurnya. Siapa yang berulang tahun ini? Tarui punya pokok anggurnya. Siapa lagi yang berulang tahun? Jame punya pokok anggurnya. Gitu. Nah, berarti masing-masing bertanggung jawab atas pokok anggur. Kenapa? Karena kamu adalah penggarap yang lain tadi, yang terima kerajaan surga. Ya, gitu. Cuma waktu kamu menggarap, tadi dikatakan di sini apa? Ayat 43, waktu kamu diberikan kerajaan surga, syaratnya ini menghasilkan buah kerajaan itu. Kenapa kok harus menghasilkan buah? Karena kamu adalah penggarap. Karena kamu adalah penggarap yang lain tadi, bangsa lain tadi. Jadi,
Ya. Nah, berarti kayak kita di sini masing-masing punya tanggung jawab apa? Menggarap pokok anggur atau kebun anggur. Menggarap kerajaan surga itu. Menggarap pokok anggur kita masing-masing. Nah, pokok anggurnya siapa? Berarti setiap orang punya Kristus. Punya pokok anggur itu. Ya, lalu pokok anggur itu harus diberikan kan, berarti dimiliki kan. Kamu harus apa? Pokok anggur itu harus berbuah. Nah, gimana kamu itu punya pokok anggur lalu berbuah? Nah, gimana kamu tuh punya Kristus dan berbuah? Gitu. Jadi, nah itulah sebabnya dikatakan di sini kerajaan surga itu diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Nah, berarti sekarang tergantung nih, kamu memilih kerajaan surga itu, iya kita bisa klaim, tapi Tuhan akan lihat pokok anggur yang gua kasih ini berbuah nggak? Dan dikasih sama si Sami. Pokok anggurnya mati nih. Ya kan? Karena nggak pernah disiram, karena nggak pernah dia rawat, asik main HP gitu. Asik pacaran misalnya. Nah, kalau Gunawan asik apa ini? Sampai pokok anggurnya dicuri orang. Ya lah, ada nggak? Bisa nggak pokok anggur kita dicuri orang? Bisa. Artinya bahwa pokok anggurmu dicuri orang itu artinya kamu kehilangan pokok anggur itu kan? Berarti kamu kehilangan Kristus. Ya, nah masih katakan saya punya pokok anggur sendiri. Saya punya pokok anggur sendiri. Dan tugas saya menggarapnya hingga berbuah. Maka kebun anggur itu jadi milikku. Ya. Maksudnya kerajaan surga itu jadi milikmu. Gitu. Jadi kita ingat, kita adalah penggarap kebun anggur. Kamu penggarapnya, bukan pemiliknya. Pemiliknya siapa? Bapak di surga. Kebun anggurnya itulah yang datang ke dunia ini untuk kamu supaya kamu bisa garap. Oke? Nah sekarang ayat yang berikutnya apa? Nah, jadi kalau saya tanya misalnya Matius 21:43, apa deep structure-nya? Kerajaan Allah itu adalah yang sendiri yang sekarang sedang menawarkan keselamatan kita. Kerajaan Allah itu ditawarkan kepada semua bangsa. Tapi berarti bangsa itu sekarang menjadi apa? Penggarap. Berarti setiap penggarap punya tanggung jawab. Artinya apa? Setiap penggarap itu punya kebun anggurnya, pokok anggurnya masing-masing. Supaya apa? Iya, supaya pohon itu berbuah. Kalau nggak berbuah, Pak, pokok anggur itu kamu nih, Matius 8 ayat 12 coba baca. Matius 8 ayat 12. Nih ya. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rangkap dan berkabung. Kamu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang
Ya, Matius 13:42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat rapatan dan kertakan gigi. Coba Yohanes 15. Kalau kamu tuh penggarap kebun anggur, kalau kamu nggak berbuah gimana? Yohanes 15 ayat yang ke 6 lah. Barang siapa tidak tinggal dalam hati, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, ranting yang tidak berbuah itu, ranting yang kering itu ngapain? Iya, dibuang dan dibakar. Ya, gitu. Itu konsekuensinya kalau kita gagal menggarap kebun anggur itu. Maka kerajaan surga itu dipindahkan kepada orang lain. Gitu. Ya. Ya dong, kalau kamu dikasih kepercayaan nih garap kebun anggur. Tapi nggak pernah berbuah nih. Wah, sia-sia. Mendingan sewa ya kan, disewakan ke orang lain. Kira-kira gitu. Ya, Reinhard punya pokok anggurnya. Ini pokok anggurnya mandek, nggak pernah bertumbuh segini terus. Ya, akhirnya Tuhan minta, udah kamu sana, gitu. Ya, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Gitu. Mau? Hah? Nah, kalau nggak mau, belajar ya menggarap anggur. Oke, ayat yang kedua apa? 2 ayat 14 ya. Oke, coba baca Yunaninya. Hamartia. Oke. Upo Karin ya. Oke, coba baca sekali lagi. Ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa lagi karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, kita lihat anti diagramnya. Subjeknya apa ini? Dosa ya. Kuriusi. Ini coba parsi. Sintaksnya apa? Indikatif, future, aktif, third person, singular. Future apa nih? Predik, imperatif, gnomik, apa? Prediktif, sebab dosa tidak akan menguasai kamu karena kamu hidup di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Gnomik, apa nih harusnya? Sebab dosa tidak akan menguasai kamu. Harusnya ini apa? Sebab dosa tidak akan, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Atau harusnya ini, sebab dosa tidak akan menguasai kamu ya. Yang lain terjemahannya terbalik. Apa? Prediktif ya.
Ya, memang belum. Kamu tidak akan dikuasai, atau dosa tidak akan menguasai kamu. Will have no dominion over you. Ya. Tapi ini juga bisa bukan hanya prediktif ya, tapi juga bisa perintah. Ya. Jadi dosa tidak akan atau tidak boleh menguasai kamu. Jadi ini kayak perintah Paulus gitu. Jangan sampai dosa itu menguasai kamu. Sebab kamu sudah di bawah hukum, sebab kamu sudah di bawah kasih karunia atau anugerah. Bukan lagi di bawah hukum Taurat. Ya, gitu. Nah, ya bisa, tapi lebih tepat imperatif ya. Ada yang bikin imperatif? Kalian buatnya apa? Gnomik? Enggak dong, bukan gnomik. Hah? Gnomik pasti salah. Intinya ini kan perintah Paulus, jangan dikuasai dosa, sebab kita sudah hidup di bawah anugerah. Ya kan? Gitu. Nah, ini lebih tepat imperatif ya. Atau prediktif masih oke. Kalau gnomik salah lah. Ya. Oke. Kalau kita terjemahkan, sebab dosa tidak akan menguasai kamu, atau sebab jangan dosa menguasai kamu. Karena kamu ada di bawah, ST-nya ini baru present gnomik. Ya kan? Sebab kamu berada di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Nah, itu baru gnomik. Ya, kita sekarang tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, tapi anugerah. Artinya apa ini? Hukum Taurat yang membebani kita ini sekarang sudah diselesaikan, digenapi oleh Kristus. Kristus yang menjalankan misi ini, menggenapi hukum Taurat. Apa sih esensi hukum Taurat itu? Ketaatan. Nah, ketika Kristus mati di atas kayu salib, dia menggenapi hukum Taurat. Artinya, dia menyelesaikan tuntutan hukum Taurat itu, yaitu ketaatan tadi. Selesai. Tanpa cacat. Ya kan? Dia yang sanggup memenuhi tuntutan hukum Taurat itu, hanya Kristus. Lalu Kristus yang menyelesaikan tuntutan hukum Taurat itu, lalu itu diberikan kepada kita. Itulah anugerah. Ya. Nah, itulah Injil itu. Itulah kabar baik, berita baik. Apa kabar baik, berita baiknya? Kristus menyelesaikan hukum Taurat untuk kita. Yesus menyelesaikan hukum Taurat untuk kita. Nah, kita tidak lagi kita tidak lagi memenuhi tuntutan hukum Taurat, tapi anugerah. Nah, cuma waktu kamu mendapat anugerah itu, kamu tidak boleh, perintah ini, kamu tidak boleh dikuasai oleh dosa. Gitu ya. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes. Ini ya.
1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu Ia menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, itu ya. Jadi kasih Allah itu, kasih Kristus itu apa? Menyerahkan nyawanya untuk kita. Ketaatan tadi. Nah, sekarang dalam wujud kasih. Ya. Kasih itu pasti diberikan. Nggak ada namanya kasih untuk diri sendiri. Kasih itu pasti diberikan kepada orang lain. Ya. Gitu. Nah, apa artinya kita hidup di bawah anugerah? Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, hidup di bawah anugerah. Nah, itu artinya apa? Kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Ya, sebab tuntutan hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Kristus. Apa tuntutan hukum Taurat itu? Ketaatan secara legalistik ya terhadap hukum itu. Nah, tapi bukan berarti waktu kita hidup di bawah anugerah kita nggak perlu taat. Cuma ketaatan kita itu bukan lagi apa? Ketaatan yang legalistik. Tapi ketaatan yang menyembuhkan, menyempurnakan, menyembuhkan kita. Ya. Nah, makanya kan Rasul Paulus ngomong Roma 6 ayat 12 kan, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Berarti memang dengan anugerah, yang hidup di bawah anugerah itu kita butuh apa? Kita butuh pakai anugerah itu untuk mengobati dosa-dosa yang ada, yang sudah terlanjur ada di dalam diri kita. Jadi ketaatan yang menyembuhkan, bukan ketaatan yang legalistik lagi. Ketaatan tetap perlu, tapi bukan ketaatan untuk memenuhi hukum Taurat, karena pasti nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang bisa menaati 100% hukum Taurat. Hanya Kristus. Nah, dia udah selesai. Waktu dia selesai menaati hukum Taurat, itulah sekarang menjadi wujud apa namanya? Kasih. Ya kan? Kasih Kristus. Gitu. Nah, kasih Kristus itu ya, kasih Kristus gini. Kalau Kristus itu mati, dia bangkit, lalu apa urusannya dengan kita? Misalnya nih ya, ini ada seorang tokoh manusia yang bernama Yesus. Lalu dia datang ke dunia, dia mati, dia disalib ya. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Apa hubungannya dengan kamu? Itu? Hah? Apa? Apa hubungannya yang dilakukan oleh Kristus dengan hidup kamu? Apa hubungannya? Ada kaitannya nggak dengan kamu? Apa kaitannya? Nah, ini ada seorang manusia datang, mati, bangkit, terus naik ke surga. Ya, itu kan urusan dia. Apa urusanmu gitu? Apa kaitannya dengan aku? Apa kaitannya? Hah? Ya kan? Misalnya kamu ada seorang teman lah, temanmu berkorban buat negara. Itu kan dia, urusan dia. Apa hubungannya dengan kamu? Sama seperti ada seorang manusia yang bernama Yesus. Dia datang, dia mati, berkorban di atas kayu salib, dia mati, dia bangkit. Lalu apa urusannya dengan kamu? Apa hubungannya dengan kamu? Hah?
Apa yang dilakukan oleh Kristus, apa hubungannya dengan kamu? Hah? Diselamatkan. Apa yang dilakukan oleh Kristus itu apa? Kaitannya dengan hidupmu apa? Hah? Apa? Oke, misalnya ya, coba kita baca Roma 7 ayat 6. Roma 7 ayat 6 itu di situ dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Siapa yang membebaskan kita dari hukum Taurat? Kristus. Jadi ada hubungannya dengan kamu karena Dia membebaskan kamu dari hukum Taurat. Nah, setiap orang yang hidup di bawah hukum Taurat bisa sempurna nggak menaati hukum Taurat? Hah? Nggak bisa kan? Jadi kalau kita masih hidup di bawah hukum Taurat, kamu pasti binasa. Sebab kamu nggak bisa taat secara sempurna terhadap hukum itu. Ya, jangankan hukum Allah, hukum manusia aja kita nggak bisa taat. Ya kan? Misalnya peraturan sekolah ini aja kamu nggak bisa taat, apalagi peraturan Allah. Ya. Nah, kalau kita tidak dibebaskan dari hukum Taurat, maka kita akan binasa. Siapa yang membebaskan kita dari hukum Taurat? Kristus yang taat terhadap hukum Taurat itu. Sehingga ketaatan Dia itu ada hubungannya dengan kamu. Karena apa? Karena Dia membebaskan cengkraman hukum Allah itu, hukum Taurat. Ya, nah waktu Dia membebaskan cengkraman hukum Taurat itu, ya pasti kaitannya dengan hidupmu. Ya, nah lalu waktu Dia membebaskan hukum Taurat itu akhirnya kan jadi berita yang heboh. Ya kan? Berita yang gembira. Ini ada juru selamat, Kristus, Mesias, yang sudah membebaskan kita dari hukum Taurat. Ini jadi berita yang baik, berita yang heboh. Nah, itulah jadi Injil namanya. Injil itu berita baik, kabar baik. Ya. Nah, lalu Injil itu, berita itu apa? Diberitakan kemana-mana. Secara lisan, secara tertulis, ya, dimulai sejak Pentakosta, sejak Roh Kudus turun, ya kan, memberi terang kepada semua orang itu, termasuk para rasul, baru semua mata itu bisa melihat, oh iya benar, kita semua sudah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat yang mengurung kita, gitu. Ya kan? Nah, berarti siapa nih yang membebaskan saya ini? Oh, ternyata ada satu pribadi yang bernama Kristus. Nah, kalau kamu sudah dibebaskan, berarti kamu hidup bebas sekarang. Enggak lagi di dalam penjara. Ya kan? Enggak lagi di dalam penjara yang namanya hukum Taurat. Kamu sudah hidup di luar penjara. Itulah yang Rasul Paulus katakan, hidup di bawah kasih karunia. Anugerah itu. Gitu. Ya. Nah, waktu kamu sudah bebas, menghirup udara bebas, hidup di bawah kasih karunia itu, tadi kembali dosa. Artinya apa? Dosa tidak lagi menguasai dominion over you. Ya, gitu. Berarti waktu kita masih di bawah tuntutan hukum Taurat, kita nggak bisa taat. Berarti kita berdosa terus.
Nah, waktu kamu dibebaskan, otomatis Kak, dosa itu hilang. Masih ada nggak di dalam diri kamu? Masih bercokol gitu. Nah, kitalah yang harus apa? Membebaskan diri kita dari dosa. Oke, jadi bukan lagi kita taat itu bukan lagi untuk membebaskan kita dari hukum Taurat, tapi membebaskan atau menyembuhkan kita dari dosa. Makanya ayat 14 itu dikatakan nih, kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ya, maksudnya nih, dosa tidak akan menguasai kamu. Dosa jangan menguasai kamu. Perintah nih. Berarti apa? Kita sekarang tugas kita apa? Membebaskan diri dari dosa, bukan dari hukum Taurat. Ya, berarti ketaatan kita itu adalah ketaatan yang membebaskan kita dari dosa. Ketaatan yang menyembuhkan kita dari dosa. Karena dosa itu apa? Dosa itu seperti penyakit bagi jiwa dan tubuh kita. Dosa itu seperti virus. Ya, atau penyakit. Nah, bagaimana menyembuhkannya? Hiduplah di bawah kasih karunia. Ya. Galatia 5:14, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, berarti kalau kamu dipimpin oleh Roh, itu sama artinya kamu hidup di bawah anugerah. Jadi kayak ada payung. Ya, kita tuh punya payung. Payung itulah anugerah itu. Melingkupi kita, melindungi kita. Ya. Nah, payung melindungi kita dari hujan ya. Oke. Karena hujan itu bisa membuat kita sakit dan sebagainya. Nah, pelindung kita adalah anugerah yang membuat kita itu tidak jatuh sakit. Yang tidak membuat kita tuh jadi berdosa. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita taat membebaskan diri dari dosa. Itulah artinya hidup di bawah kasih karunia. Ya. Nah, pertanyaannya kan taat. Masalahnya sekarang kita tuh bukan taat kepada hukum Taurat, tapi taat kepada siapa? Taat kepada Kristus. Masalahnya kan sama lagi, tetap dituntut taat kan? Waktu hukum Taurat nggak taat, sekarang apa bisa taat? Nah, apa bedanya? Waktu kita masih di bawah hukum Taurat, sekarang di bawah kasih karunia, apa bedanya? Samanya adalah sama-sama harus taat. Tapi bedanya apa? Bedanya misalnya ketaatan yang sebelum kamu jadi percaya kepada Kristus ya. Itu ketaatan untuk memenuhi hukum Taurat. Dan pasti nggak akan bisa. Tapi sekarang ketaatan kita bukan lagi memenuhi hukum Taurat, tapi untuk membebaskan diri dari dosa. Itu bedanya. Tapi sama-sama harus taat. Cuma masalahnya adalah bisa nggak kamu taat gitu. Nah, bedanya adalah kalau kamu masih hidup di bawah hukum Taurat, yaitu ketaatan usahamu sendiri. Ya kan? Pokoknya legalistik gitu. Kamu melanggar apa ya otomatis kamu akan dihukum. Itu legalistik gitu. Tapi sekarang kalau kamu di bawah anugerah harus hidup taat, ya bukan justru hidup tambah berdosa, enggak. Tetap taat kepada perintah Allah. Karena berdosa itu berarti kamu melanggar perintah Allah ya kan? Nah, berarti kamu harus taat kepada perintah Allah. Cuma di bawah anugerah. Berarti apa artinya di bawah anugerah? Kamu dipimpin oleh Roh Kudus sekarang. Kalau dulu belum ada Roh Kudus, sekarang kamu ada Roh Kudus. Galatia 5:18 itu. Kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Gitu. Nah, apa artinya kamu tuh dipimpin oleh Roh? Itulah artinya kamu tuh hidup di bawah anugerah. Hidup ada Roh Kudus. Roh Kudus itu dikatakan apa? Parakletos yang lain. Penolong yang lain. Nah, dulu nggak ada penolong, sekarang ada penolong.
Siapa penolongnya? Roh Kudus. Ya, nah roh itulah yang akan bekerja di dalam nus kita. Supaya nusmu memikirkan hal-hal yang dari roh. Itulah artinya kamu dipimpin oleh roh. Apa artinya dipimpin oleh roh? Roh itu memimpin nusmu supaya nusmu itu memikirkan hal-hal yang dari roh. Coba Roma 8. Nah, Roma 8 kita baca ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari Oke. Terus mereka yang hidup menurut roh mereka memikirkan hal yang dari. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah keseteruan terhadap Allah karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada. Nah, itu. Jadi kalau kita hidup di bawah kasih karunia, berarti hidup dipimpin oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh roh itu berarti apa? Roh itu menuntun nus kita untuk memikirkan hal-hal yang dari roh, bukan dari daging. Jadi daging ini bukan bicara soal jasmani ya, daging tubuh kita ya, tapi ini apa? Segala hal, segala sesuatu yang bertentangan dengan roh. Atau yang di sini dikatakan apa? Berseteru dengan hukum Allah. Yang keinginan daging adalah perseteruan atau permusuhan terhadap Allah. Itulah daging. Gitu. Berarti ayat ini menceritakan padanya di dalam diri kita itu masih ada daging, ada dosa, ada sakit. Itulah yang harus disembuhkan bersama dengan Roh Kudus. Jadi keinginan dagingnya itu makin lama makin dikikis. Ya, ibarat kayak tadi pokok anggur ya. Supaya berbuah banyak itu kan ranting-ranting yang nggak berguna itu mesti dipangkas, dikikis. Ya kan? Nah, dalam diri kita keinginan-keinginan daging itu masih ada. Sehingga kita jadi orang percaya itu satu sisi adalah manusia sudah dipenuhi Roh Kudus. Itulah manusia rohani. Kita jadi manusia rohani. Tapi at the same time kita juga manusia daging. Sarkikos, nematos itu, sarkikos, antropos itu. Nah, manusia dagingnya itu yang perlu dikikis. Ya, dengan cara gimana? Memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, memikirkan itu kan di sini artinya apa? Bukan pikiran biasa ya, tetapi apa? Mindset, phronema, nous, pola pikir roh gitu. Ya, nah nus kita yang mesti diganti dengan nusnya Kristus. Itulah pola pikir. Ibarat kalau handphone ada prosesornya, ada chipnya, ya, gitu. Nah prosesornya itulah yang mesti diganti menjadi prosesor yang memikirkan dari baru nanti kerjanya beres, ya kan? Kalau handphone kita atau laptop kita prosesornya error, CPU-nya error, udah semua program nggak bisa dipakai ya, mati, gitu, ya kan? Nah, tetapi apa yang menggerakkan CPU itu, chip itu, ada energi, ya. Misalnya yang menggerakkan kalau handphone ini baterai ada di cas, baru handphonenya nyala kan? Handphonenya nyala berarti prosesornya kerja. Kalau prosesornya kerja berarti semua aplikasi bisa dipakai. Sama. Kalau nus kita tadi prosesornya nggak hidup nih, maka semuanya nggak jalan. Semua aplikasi anggota tubuh kita nggak jalan. Tapi gimana cara prosesor itu hidup? Harus ada baterai. Baterai itulah kayak energinya. Energinya itulah Roh Kudus tadi.
yang dalam wujud anugerah. Anugerah itu apa sih? Anugerah itu tadi dikatakan apa? Hidup di bawah anugerah itu tadi apa? Anugerah tadi itu Kristus yang sudah membebaskan kita dari hukum Taurat. Itulah anugerah. Anugerah itulah Kristus yang sudah datang membebaskan kita dari hukum Taurat tadi. Itu wujud anugerah. Maka kamu di situ dikatakan tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Berarti kita sekarang pindah ini. Kamu kayak pindah. Dulu di penjara, sekarang udara bebas. Dulu di bawah hukum Taurat, sekarang di bawah anugerah. Pindah. Nah, anugerah itulah yang membebaskan kamu dari hukum Taurat itu. Nah, sekarang anugerah itu harus memberi daya energi. Daya energi. Daya energi itu perlu disalurkan oleh Roh Kudus supaya prosesormu jalan. Kayak handphone ini ada energinya, ada baterainya soalnya. Supaya nyala. Ngerti? Nah, jadi kalau ditanya apa artinya hidup di bawah kasih karunia? Apa artinya kamu tidak berada di bawah hukum Taurat? Kamu hidup di bawah kasih karunia. Tadi di strukturnya apa? Poin 1, kamu sudah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Ya kan? Siapa yang membebaskan kamu? Kristus. Lalu yang kedua apa? Kamu? Apa? Kalau hidup di bawah kasih karunia itu berarti apa? Kamu hidup dipimpin oleh Roh. Artinya apa hidup dipimpin oleh Roh? Kamu memikirkan hal-hal yang dari Roh. Berarti nus kita sekarang digantikan dengan nusnya Kristus. Supaya apa? Nus itu menggerakkan seluruh aplikasi ini. Hidup kita itu berjalan dengan normal. Ya kan? Nah, untuk supaya nus itu hidup, bergerak, menggerakkan kita perlu apa? Energi. Itulah anugerah tadi. Yang disalurkan oleh Roh Kudus. Sehingga kita hidup di bawah anugerah itu sama seperti hidup di bawah hukum Taurat, sama-sama harus taat. Cuma ketaatannya bukan lagi untuk bebas dari hukum Taurat karena kamu sudah bebas. Tapi ketaatannya ngapain? Supaya dosa tidak menguasai kamu. Berarti masih ada dosa nggak di dalam diri kamu? Masih. Itu deep structure-nya. Masih ada dosa yang mau menguasai kita. Walaupun kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Ya, gitu. Masih ada dosa yang mau menguasai kita. Nah, kita mesti lawannya pakai apa nih? Hidup di bawah anugerah, hidup bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah penolong yang lain. Jadi kamu nggak berjuang sendiri, kamu berjuang bersama dengan Roh Allah. Ya. Oke, ini kalau kalian interaksi gitu ya dengan ayat-ayat lain itu akan makin ini. Jadi kalau misalnya kalau kalian bikin Roma 6 ayat 14, gimana kalian kembangkan menjadi semantik konten? Nah, kira-kira tadi lah itu contohnya. Ya, itu tadi contoh yang saya paparkan tadi. Misalnya Yohanes 1:17, hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ya kan? Tapi anugerah dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Oke? Gitu. Tuntutan hukum Taurat jelas, kamu mesti taat. Kalau enggak, ya ada sanksi. Gitu. Nah, sehingga semua orang itu hidup di bawah tuntutan hukum Taurat itu. Nggak bisa bebas kita. Ternyata ada satu pribadi yang membebaskan itu. Ya. Ini Roma 7 ayat 6. Tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Maka kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Siapa yang membebaskannya? Kristus tadi. Ya. Nah, jadi hidup di bawah anugerah itu apa? Hidup sudah terbebas dari atau hidup di bawah kasih karunia itu apa? Hidup yang tidak lagi di bawah
hukum Taurat. Tapi tetap harus taat. Iya. Nah, ketaatan kita sekarang, dulu nggak ada energi, sekarang ada energi yang mendorong kita. Ya. Oke, ayat lainnya apa? 15:29. Coba baca. EP. Oke. Epeti poesusin hoi bapti ya. Hoi holos nekroi u egerontai tikai bapti sontai huper auton. Terjemahan barunya, jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang yang dibaptis bagi orang mati kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Oke, sekarang kita lihat future-nya ya. Baptisontai, jadi mereka yang dibaptis di bawah kematian, poi ususin, poi ususin, indikatif future ya kan? Future apa ini? Kalian bikin future apa? Hah? Deliberatif? Ya, karena pertanyaan di situ ya. Lalu, udah ya? Bentuk pertanyaannya mana ini? Kalau diterjemahkan gimana kan? Hah? Apa pentingnya orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Ya, ini kan epi poiesusin ya. Baptis somenoi hupertonekroi. Jadi orang-orang yang dibaptis bagi orang mati, apa gunanya ya, faedahnya ya, atau what do people mean gitu ya, apa maksudnya, atau apa yang akan mereka lakukan, what will they do ya, apa yang akan mereka lakukan yang dibaptis untuk orang mati. Jika tidak ada kebangkitan setelah kematian. Nah, itu maksudnya ya. Kalau orang mati tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Atau mereka mau dibaptis di bawah orang-orang yang meninggal. Misalnya kita dibaptis di dalam Kristus. Kristusnya mati, tapi nggak pernah bangkit. Untuk apa kamu dibaptis di dalam orang mati? Yang nggak pernah bangkit. Kita juga akan mati kan? Terus nggak ada bangkit, ngapain? Tapi kita dibaptis di dalam Kristus. Kristus bukan hanya mati, tapi juga bangkit. Maka kita dibaptis di dalam Kristus, ya kita juga artinya mati tapi bangkit. Ya. Apa artinya dibaptis di dalam Kristus? Artinya kita tuh kayak sama-sama dicemplungkan ke dalam kematian, tapi juga dalam kebangkitan. Nah, itu baru ada gunanya. Karena ada kebangkitan itu. Nah, kebangkitan itu artinya apa? Mengalahkan kematian. Kematian tidak bisa menguasai Kristus. Sehingga Kristus bisa bangkit. Itu artinya apa? Kalau dengan kebangkitan itu, dosa itu nggak bisa mencengkram Kristus. Sebab upah dari dosa itu mati, maut. Sedangkan maut nggak bisa menguasai Kristus. Kristus bangkit. Berarti artinya apa? Kebangkitan Kristus itu mengalahkan dosa dan juga
kematian. Gitu. Ya, berarti kebangkitan itu adalah kemenangan, the victory, kemenangan Kristus atas dosa dan maut atau kematian. Nah, itu adalah kemenangan yang membebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat. Tadi tuntutan hukum Taurat itu apa? Kalau kamu nggak taat, kamu dosa. Kalau kamu dosa, kamu mati. Nah, Kristus yang sudah membereskan itu. Ya, berarti sekarang kita fokusnya adalah bukan lagi kepada tuntutan hukum Taurat, kita fokusnya bagaimana kita tuh hidup bagi Kristus. Yang kita tahu hidup bagi Kristus itu adalah hidup yang sudah mengalahkan kematian dan bangkit, yang sudah mengalahkan dosa itu. Nah, kalau kita hidup bagi Kristus, berarti kita sama ini. Ya, kita juga hidup mengalahkan, satu sisi kita mati, tapi mati bagi dosa. Tapi satu sisi kita bangkit. Nah, dia orang percaya itu kayak hidup di dua sisi gitu. Mati tapi bangkit. Kita mati bagi dosa tapi bangkit bagi Allah. Gitu. Ya. Sebab memang bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, berarti kita mengalami hidup kebangkitan itu. Nah, kalau kamu mengalami hidup kebangkitan itu artinya apa? Kamu hidup mengalahkan dosa. Makanya dosa jangan menguasai kamu, karena kamu sudah hidup bersama dengan Kristus yang sudah mengalahkan kebangkitan itu. Mengalahkan dosa itu. Ya. Oke. Berarti ini apa? Deliberatif ya. Satu lagi apa? Coba baca. Anti tuto. Sama-sama. Anti tuto. Kataleve. Anthropos. Ton patera. Kai ten metera. Kai. Proskoletesetai. Prosten gunaika. Autu. Kai esontai. Koi duoi es sarka mia. Oke. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini adalah tipologi pernikahan, itu seperti tipologi kita hidup di dalam Kristus itu. Kristus mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Nah, kalau mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, itu artinya hidup menjadi satu daging. Makanya Paulus bilang, aku dan Kristus itu adalah satu. Jadi kalau dulu only I, nah sekarang I and Christ. Ya, bukan only I lagi, tapi I and Christ menjadi satu daging. Makanya hubungan kita dengan Kristus itu seperti hubungan suami dan istri. Ya, relasi kita dengan dia itu seperti relasi suami dan istri. Sekarang kita lihat anti-diagram. Kata leve akan meninggalkan. Berarti future apa? Hah? Apa? Future apa? Genomi. Nih kan? Pasti kan? Pasti seorang laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Lalu dia akan apa?
Iya, akan bersatu. Proskoleteseta. Ini semua gnomik dua-duanya. Bersatu dengan istri. Apa? Dan kedua itu akan menjadi satu daging. Dijawab apa ini? Hah? Loh, ya gnomik juga dong. Ya kan? Ini sesuatu yang niscaya gitu, yang pasti terjadi. Kalau kalian nikah, akan menjadi satu daging kata Tuhan. Itu kebenaran. Oke? Bukan dua daging. Apalagi tambah istri, jadi tiga daging. Dan tapi satu daging. Iya. Kata Levi akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ini udah pasti kan? Dan menyatu dengan istrinya kan? Kan hal yang pasti kan? Gnomik kan? Oke? Jadi kalau bikin prediktif ya salah. Ya. Oke, ini gnomic future. Jadi kalau deep structure-nya apa ini? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan dia akan bersatu dengan istrinya. Sehingga menjadi satu daging. Gak ada kata sehingga ya. Dan itu harusnya. Kai, exontai, hoiduo, eisarkamian. Dan keduanya akan menjadi satu daging. Sarkamian. Satu daging. Ya, mia, satu. Apa artinya ini? Nah, kalau saya mengatakan pernikahan tadi antara istri dan suami itu adalah apa? Hah? Satu daging itu maksudnya apa? Bukan mereka jadi nempel gitu. Kemana-mana berdua gitu. Hah? Satu daging itu maksudnya apa? Bukan istrinya terhisap dalam tubuh suaminya. Hah? Jadi istri dan suami akan hidup bersama. Oke, apalagi? Bersatu. Iyalah, maksudnya bersatu menjadi satu daging itu maksudnya apa? Pikiran yang satu. Apa bisa ya? Ya? Tujuan yang sama. Jadi kalau kalian menikah, kamu dan istri itu jadi satu daging. Ya, ini jawaban langsung tepat nih. Kalau kayak gini kalian tuh pintar ya. Ayo apalagi saling memenuhi ya. Apalagi menjadi satu daging artinya apa? Hah? Saling memenuhi ya untuk satu tujuan. Lalu apanya ayatnya ya, misalnya ini sebenarnya dari Kejadian 2:24 Adam dan Hawa itu, ya kan? Iya.
Ya, kemudian dari Injil ya, Matius 19 ayat 5, Markus 10 ayat 7 dan Markus 10 ayat 8. Oke, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan kalau suami dan istri ya, itu adalah satu daging. Nah, kita mesti lihat satu daging itu berarti ibaratnya seperti satu tubuh, sehingga yang ada itu satu kepala, satu tubuh. Ya, nah kalau kita lihat dalam Efesus 5, yang menjadi kepala itu apa? Suami. Jadi tubuh siapa? Istri dan anak-anaknya. Gitu. Ya, kita lihat Efesus 5. Ya, nah dimaksud dengan satu daging itu satu organisme, satu organisme. Artinya satu tubuh di mana suami menjadi kepala, istri menjadi tubuh. Ya, nah kalau satu daging berarti kepala dan tubuh itu saling melengkapi. Kepala nggak bisa ngomong, nggak butuh tubuh, tubuh nggak bisa ngomong, nggak butuh kepala. Tapi yang menjadi pemimpin siapa? Kepala atau tubuh? Kepala. Ya, gitu. Bukan tubuh yang memimpin. Nah, berarti satu daging itu ada organisasinya, ada strukturnya yang jelas. Suami sebagai kepala dari tubuh, tubuh itu anggota dari kepala. Ya, nah ini kan tercermin hubungan gereja dengan Kristus. Kristus kepala gereja, gereja adalah tubuh dari kepala itu. Ya. Sehingga di sini apa? Kepala lah yang memimpin istri. Atau suami lah yang memimpin istri. Ya. Nah, istrilah yang tunduk kepada suami. Tetapi suamilah yang memimpin, mengayomi, mengasihi istrinya. Nah, itu kalian bisa baca ya, Efesus 5:22 itu. Sampai 33 ya kan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akan break dulu 5-10 menit lah ya. Jadi kita masuk perfect dan pluperfect tenses yang terakhir hari ini ya. Ada 6 atau 7 contoh nanti kita.